Analisa market mingguan forex dan oil tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang terjadi konflik di daerah Timur Tengah antara Israel dan Hamas, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak bumi atau oil. Jadi jika kondisinya semakin memanas, maka akan dapat membuat harga-harga minyak bumi dikhawatirkan mengalami kenaikan, terutama jika negara-negara Arab seperti masa konflik perang Arab Israel dahulu sekitar tahun 1970-an pernah membatasi kuota produksi minyak bumi karena masalah perang Arab Israel ini. Nah, itu yang tidak kita harapkan ya. Karena jika terjadi, maka harga minyak bumi akan mengalami kenaikan, dan jika harga minyak bumi mengalami kenaikan, maka pergerakan daripada beberapa mata uang dan juga saham-saham lainnya itu akan mengalami pelemahan juga ya, karena dianggap akan memacu atau meningkatkan inflasi. Nah, terlebih dahulu kita akan lihat data-data ekonomi apa yang akan mempengaruhi selain masalah krisis di daerah Timur Tengah. Kita bisa lihat bahwa pada minggu lalu Amerika Serikat telah merilis data dari PCE Price Index tahunan, di mana telah dirilis tetap 3,4%, dan hal ini diprediksi akan membuat The Fed mempertahankan suku bunganya pada minggu ini. Kita bisa lihat data-data berikutnya apa yang akan mempengaruhi di minggu ini, yaitu Australia ya. Data retail sales-nya sudah dirilis naik 0,9%. Nah, ini bisa membuat Aussie mengalami penguatan. Kita lihat data berikutnya adalah data GDP Jerman, ya, negara ekonomi terkuat di Uni Eropa. Prediksinya mengalami penurunan dari 0,0% ke minus 0,2%. Nah, hal ini dapat membuat euro mengalami penurunan pada hari Senin tersebut ya, karena data Jerman tersebut, GDP Jerman. Kemudian ada data berikutnya yang penting adalah hari Selasa ada pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Kanada yaitu Macklem jam 2.30 dini hari. Ya, ini akan sangat diperhatikan terutama yang melakukan trading USD CAD. Kemudian data berikutnya adalah retail sales Jepang yang dirilis, prediksinya akan melemah dari 0,1% ke minus 0,1%. Diprediksi dapat membuat yen Jepang kembali melemah. Dan kemudian juga data suku bunga dari Bank Sentral Jepang, prediksinya minus 0,1%. Ada kemungkinan Jepang ini, Bank Sentral Jepang masih akan mempertahankan suku bunganya jika memang karena kebijakan mempertahankan suku bunganya ini akhirnya yen Jepang kembali melemah, USD JPY kembali mengalami kenaikan, tapi prediksinya ya tidak melewati area level 150.00 sampai 151.00. Nah, tanggal jam 13.30-nya ada data GDP Uni Eropa. Prediksinya juga mengalami penurunan. Nah,
ini Prancis ini negara yang ekonominya terkuat kedua setelah Jerman di Uni Eropa ya. Prediksinya mengalami penurunan. Ada kemungkinan ini akan membuat euro mengalami koreksi turun ya. Kemudian ada konferensi pers dari Bank Sentral Jepang terkait dengan suku bunganya. Kemudian ada data GDP Uni Eropa secara keseluruhan, prediksinya mengalami kenaikan 0,1% ke 0,2%, dapat membuat euro mengalami kenaikan kembali. Kemudian ada data GDP Kanada. GDP Kanada pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, prediksinya tetap ya. Kemudian data Consumer Confidence Amerika Serikat jam 21 waktu Indonesia bagian barat, prediksinya mengalami kenaikan. Hal ini dapat membuat dolar menguat dan beberapa mata uang mengalami pelemahan. Untuk hari Rabu, ada data tenaga kerja Selandia Baru, prediksinya mengalami penurunan dari 1% ke 0,6%. Hal ini dapat membuat dolar Selandia Baru atau Kiwi mengalami pelemahan. Dan juga ada pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Selandia Baru pada jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ada data Hack Impact berikutnya, yaitu ADP Non-Farm Employment Change, prediksinya mengalami pelemahan. Hal ini dapat membuat beberapa mata uang mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian ada pernyataan dari Jordan, yaitu ketua dari Bank Sentral Swiss. Nah, ini akan sangat diperhatikan juga terkait dengan pergerakan USD CHF ya, atau beberapa mata uang yang terkait dengan Swiss franc. Jam 21 waktu Indonesia bagian barat ada job opening yang prediksinya juga mengalami penurunan 9,61 juta ke 8,977 juta. Hal ini dapat melemahkan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang. Demikian juga ISM Manufacturing PMI juga mengalami pelemahan dari 49,0 ke 48,3. Untuk EIA Crude Oil Stock Change, kita bisa lihat prediksinya mengalami kenaikan potong ini dari 1.372 juta ke 2.180 juta ya, prediksinya mengalami kenaikan produksi. Nah, hal ini ya bisa membuat ya oil mengalami koreksi ya di hari Rabu sebelum kemungkinan hari Kamisnya nanti akhirnya mengalami kenaikan terkait dengan ini ya, suku bunga daripada Amerika Serikat. Nah, berdasarkan data PCA Price Index yang tetap, maka ada kemungkinan suku bunga dari Amerika Serikat akan dirilis tetap ya prediksinya. Nah, jika hal ini terjadi, maka dolar Amerika Serikat akan melemah. Dan ini akan berpengaruh secara jangka panjang. Kemudian data
suku bunga Inggris prediksinya juga 5,25%, ada kemungkinan juga tetap ya. Biasanya dia akan sangat mengikuti suku bunga dari Amerika Serikat ya. Kemudian ada pernyataan Bailey dari Gubernur Bank Sentral Inggris ya terkait dengan naik tidaknya suku bunga Bank Sentral Inggris. Pada hari Jumat akan dirilis data mengenai tenaga kerja daripada Kanada, prediksinya mengalami penurunan dari 63,8 ribu ke minus 4,2 ribu. Hal ini akan mempengaruhi dolar Kanada mengalami pelemahan. Demikian juga non-farm payroll jam 19.30 hari Jumat itu diprediksi akan turun dari 336 ribu ke minus 8 ribu ya. Dan prediksinya ini akan melemahkan dolar Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana secara teknikalnya dolar indeks secara teknikal diprediksi akan mengalami pelemahan dimulai dengan kemungkinan konsolidasi terlebih dahulu antara level 106.09 sampai 107.00. Jika melewati level 106 atau 105.90, maka diprediksi dolar indeks akan turun terus ke 105.25. Ya, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap berbagai mata uang lainnya untuk menguat. Kita lihat USD Oil ya, prediksi akan konsolidasi terlebih dahulu ya, di awal ini akan melemah menuju level 83.50 sampai 83.03. Jika tidak melewati kedua level support tersebut, maka USD Oil akan kembali naik ke level 85.55 sampai 86.22, terutama saat hari Rabu ADP non-farm maupun George opening tadi memang mengalami penurunan datanya, sehingga akan membuat dolar melemah dan membuat USD Oil naik. Nah, tapi jika kondisi Timur Tengah memanas, ada kemungkinan USD Oil